Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhi Alhamro dengan NIM 17.106.22038 dari Bisnis Digital C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di PT Roti Indonesia 1 dengan subjudul Implementasi Strategi Pemasaran Digital melalui media sosial dan platform food delivery untuk meningkatkan penjualan pada industri makanan cepat saji. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan di latar belakang. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan dalam kurikulum perguruan tinggi dengan tujuan untuk menciptakan mahasiswa yang siap dengan dunia kerja dan menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Pada kesempatan kali ini, praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Roti Indonesia 1. Praktikan berperan dalam merancang dan mengimplementasikan pemasaran digital serta strategi promosi melalui media sosial dan platform food delivery dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen, meningkatkan minat beli, dan juga meningkatkan pertumbuhan penjualan produk. Pemasaran digital saat ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan. Menurut Laidia dan Diwidodo Cahyono tahun 2023, pemasaran digital dapat menjangkau dan menarik perhatian konsumen serta calon konsumen secara lebih efisien dan tepat sasaran. Implementasi pemasaran digital, terutama di media sosial, itu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan penjualan produk menurut Andi Irwan et al. Tahun 2023. Selain itu, platform food delivery seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood menjadi strategi yang efektif dalam menampilkan produk, menawarkan promo yang menarik, dan mempermudah transaksi konsumen menurut Taufik et al. Tahun 2020. Dengan memahami konsep pemasaran digital dan implementasinya, praktikan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas strategi pemasaran perusahaan. Tujuan dari adanya praktik kerja lapangan ini adalah menjadi sarana untuk menerapkan ilmu teori, mengasah keterampilan teknis dan non-teknis, serta memperluas wawasan tentang dunia kerja dan jaringan profesional. Selanjutnya adalah informasi umum praktik kerja lapangan, di mana untuk tempat dilaksanakannya yaitu di PT Roti Indonesia 1 dengan waktu periode dimulai dari 3 Maret sampai dengan 31 Juli 2025 dengan alamat Jalan Kiai Haji Moh Naim nomor 3C Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Untuk di tahap persiapan yaitu praktika melakukan pengumpulan berkas seperti surat permohonan magang, CV, portofolio, kartu mahasiswa, dan pos foto. Untuk pelaksanaannya dilakukan secara onsite mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 17.00 sore. Dengan tugas yaitu membuat konten, mengelola media sosial, dan membuat paket promo. Lalu terakhir adalah pelaporan, yaitu menyusun laporan yang berisikan kegiatan praktikal selama menjalani magang. Dalam tahap ini, praktika memulai persiapan dimulai dari bulan Maret 2025, lalu pelaksanaan dari Maret hingga Juli, dan laporan dimulai dari Mei 2025 hingga Juli 2025. Selanjutnya adalah profil perusahaan. PT Roti Indonesia 1 adalah perusahaan makanan cepat saji yang telah berdiri sejak tahun 2019. Terdapat beberapa brand dalam perusahaan ini, yaitu ada Let's Toast, Roti Bakar Indonesia, Good Green, dan Let's Toast Bakery. Berikut ini adalah struktur organisasi perusahaan. Sebagai seorang marketing intern, praktikan bekerja langsung di bawah co-founder dan komisaris yang merupakan owner atau pemilik dari PT Roti Indonesia 1. Lalu tugas dan peran praktikan. Yang pertama, pembuat promo digital, yaitu membuat paket promo untuk aplikasi agregator seperti GoFood dengan menyusun strategi harga dan desain yang menarik. Selanjutnya adalah penyusun content plan, yaitu merancang rencana konten untuk 4 brand sebanyak 3 kali dalam seminggu. Lalu membuat desain promosi visual, yaitu membuat desain berdasarkan content plan yang sudah dibuat. Yang keempat, yaitu pengelola hubungan pelanggan, yaitu mengelola komunikasi dua arah melalui DM Instagram seperti merespon keluhan, pertanyaan, maupun saran dari pelanggan dengan sikap yang profesional. Yang kelima, yaitu melakukan pengolahan feedback pelanggan, yaitu mereka rating dan melakukan dan review pelanggan yang diberikan melalui aplikasi food delivery sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Selanjutnya adalah aktivitas praktik kerja lapangan, yaitu membuat paket promo seperti beli satu pakai satu atau pakai diskon, lalu ada membuat konten plan yang berisikan tentang jenis konten yang akan diupload, tanggal konten tersebut, kapan diunggah, lalu ada captionnya, tujuan dari konten tersebut,
dan juga tautan dari konten tersebut. Lalu adalah mendesain konten media sosial. Untuk desainnya ini dibuat berdasarkan konten plan yang sudah dibuat. Yang keempat yaitu mengelola media sosial. Yaitu di sini praktikan bukan mengelola media sosial yaitu menjawab pertanyaan di DM, mencatat keluhan dan saran pelanggan yang ada di Instagram. Terakhir yaitu mereka rating dan bukti customer, di mana pelatihan bertanggung jawab dalam melakukan rekapitulasi rating dan review pelanggan yang diberikan melalui tiga platform agregator, yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, dengan fokus utama yang akan direkap yaitu yang bintang satu, bintang 2, dan bintang 3. Selanjutnya adalah kendala dan solusi. Kendala yang dihadapi oleh praktikan yaitu adalah tantangan menyusun konten dengan konsisten untuk empat brand, lalu waktu respon konsumen yang tidak menentu, dan keterbatasan sumber foto produk. Solusi yang dicari oleh praktikan yaitu pertama, perencanaan konten lebih awal dan penyesuaian strategi yang kreatif. Yang kedua, menyusun jadwal respon konsumen dan mencatat pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan sumber visual alternatif. Selanjutnya adalah kesenjangan teori dan praktik. Secara teori, perencanaan konten dilakukan secara struktur dan jangka panjang. Namun, di lapangan seringkali harus disesuaikan secara mendadak mengikuti tren dan kebutuhan promosi. Yang kedua, konten yang mendapatkan insight tinggi tidak selalu berasal dari desain yang paling estetik, melainkan bergantung pada relevansi topik, waktu unggah, atau interaksi dengan audiens. Skill yang diperoleh oleh praktikan. Yang pertama, skill yaitu desain grafis, membuat promosi yang menarik, mengelola media sosial, dan copywriting. Lalu soft skill yang didapat yaitu manajemen waktu, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama. Oke, terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu praktikan terlibat langsung dalam strategi pemasaran digital, mulai dari pembuatan konten hingga promosi di media sosial dan platform delivery. Pengalaman ini tidak hanya mengasah kemampuan teknis praktikan, tapi juga memberikan pemahaman langsung mengenai dinamika kerja di industri makanan cepat saji. Lalu rekomendasi yang diberikan oleh praktikan, untuk praktikan yang pertama, terus meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis, dan terus memperluas relasi profesional. Untuk perusahaan, yaitu disarankan agar perusahaan itu rutin menganalisis performa konten dan melengkapi dokumentasi visual produk untuk mendukung strategi promosi yang lebih efektif selanjutnya. Untuk universitas, yaitu meningkatkan kemitraan dengan berbagai perusahaan guna membuka lebih banyak kesempatan PKL bagi mahasiswa. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Abdul Hamdal with number register 171062238 from Digital Business C. And today I will present about my internship report at PT Roti Indonesia 1 with subtitle Implementation of Digital Marketing Strategies through Social Media and Food Delivery Platform to Increase Sales in Fast Food Industry. Okay. Next is background. Digital marketing can reach and attract the attention of consumer and potential customer for more efficiently and in a more targeted manner. According Lailia Diwidodo Cahyono. And the implementation of digital marketing, especially on social media, has a significant positive impact on increasing product sales, according Andirwan et al. 2032. In addition, food delivery platforms such as GoFood, GrabFood, and ShopeeFood have become effective strategies for showcasing products, offering attractive promotion, and facilitating consumer transaction, according to Fit et al. 2020. By understanding digital marketing concept and their implementation, the intern is expected to contribute meaningfully to the effectiveness of the company's promotional strategies. The next is objective. The internship serves as a means to apply theoretical knowledge, develop technical and non-technical skill, as well as broaden insight into the professional world and expand professional network. Next is general internship information. Uh, for my internship, I was placed in PT Roti Indonesia 1 from March 3 to July 31, 2020.
The company is located in Kiai Haji Naim Street, number 3C, Cipete Utara, Kebayoran Baru, South Jakarta. The preparation stage is submission of documents such as internship application letter, curriculum vitae or CV, portfolio, student ID card, and photo. The implementation, the implementation stage, the internship was carried out on site from 8 to 17 afternoon. The task of intern is creating content, managing social media, and developing promotional package. The next is report writing stage is preparing a report containing the activities carried out by the intern during the internship. Company profile, PT Roti Indonesia 1 is a fast food company established in 2019. There are several brands under this company, namely Let's Toast, Roti Bakar Indonesia, Burger Inn, and Let's Toast Bakery. The next is the company structure. As a marketing intern, the intern worked directly under the co-founder and commissioner, who is also the owner of PT Roti Indonesia 1. Next is interns tasks and roles. The first, digital promotion creator. Creating promotional package for aggregator apps like GoFood by developing pricing strategies and engaging promotional design aligned with current moment. Second is content plan developer, designing weekly content plans for 4 brands 3 times per week, followed by visual design based on the planned content. The third is promotional visual designer, is creating various promotional materials such as wedding package, event promo, meeting package, and seasonal promo, and published via Instagram feed, stories, and ads. The fourth is customer relationship manager, managing two-way communication via brand Instagram DMs by responding to complaints, questions, and suggestions professionally in a timely manner. The last is with customer feedback analysis, is compiling customer ratings and reviews submitted through food delivery aggregator apps as a evaluation material for product and service quality. The intern activities. The first is creating promotional package. This includes designing promos on GoFood such as buy one get one or discount menu with consultation and approval from the mentor. Second is creating and content plan. This is document includes schedule of content to be uploaded to Instagram, complete with ideas, caption, and objective. The third is designing social media content. In this stage, the intern handled posting, responding to DMs, and recording customer feedback and solution on Instagram. The fifth is compiling, recording customer ratings and reviews. The intern was responsible for recording customer ratings and reviews from the food delivery aggregator, such as GoFood, GrabFood, and ShopeeFood, with a focus on 1, 2, and 3 star ratings. Next is challenge and solution. The challenge is of creating consistent content for brands, unpredictable consumer response times, and limited product photo resource. The solution is planning content in advance and adjusting creative strategies, creating a consumer response schedule on and recording frequently asked questions, and utilizing alternative visual source. The last is theory and practice gap. In a theory, the content planning is done in a structured and long-term manner, but in practice, it often needs to be adjusted suddenly to follow trends and promotional needs. Content that gains high insight doesn't always come from the most aesthetic design, but rather depends on topic relevance, plot timing, and audience engagement. Skills acquired by the intern. The hard skill is graphic design, creative, attractive promotion, social media management, and copywriting. The soft skill is time management, creativity, communication and teamwork, and adaptability. The last is conclusion and recommendation. Conclusion is the intern was directly involved in digital marketing strategies from content creation to promotion on social media and food delivery platforms. This experience not only sharpened
technical skills, but also provide first-hand understanding of the working dynamic in the fast food industry. Recommendation for the intern: continue to improve both technical and non-technical skills and expand professional networks. For the company, it is recommended that the company regularly analyzes content, performance, and enhance product visual documentation to support more effective promotional strategies. For the university, strange partnership with various companies to provide more internship opportunities for students. Okay, that's all for me about my internship report presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.